Halo guys, selamat datang di channel Neurovagus. Saat ini kita akan membahas tentang neurocranium. Sebelum itu kita lihat tentang garis besarnya dulu. Jadi cranium atau skull atau tulang kepala itu terdiri dari splenokranium dan neurocranium. Nah, splenokranium itu adalah tulang-tulang wajah ya, yaitu os nasalis, maxilla, os lacrimale, os zygomaticum, os palatinum, os vomer, os concha nasalis inferior, dan os mandibula. Sedangkan yang kita akan bahas adalah neurocranium. Itu terdiri dari 6 jenis nama tulang, yaitu yang pertama os occipitalis sejumlah 1 buah, os temporalis sejumlah 2 buah, os phenoid sejumlah 1 buah, dan os ethmoidalis sejumlah 1 buah, dan os frontalis sejumlah 1 buah, dan parietalis 2 buah. Nah, neurocranium itu sendiri kita bagi 2, yaitu atap yang kita sebut sebagai calvaria dan basis cranii atau lantainya. Lantai kita sebut basis cranii. Nah, kita lihat di sini adalah gambar dari calvaria ya, teman-teman ya. Nah, ini diambil kalau misalnya kita potong secara aksial dan kita lihat dari inferior. Calvaria itu terdiri dari 2 jenis tulang. Yang pertama adalah frontal, os frontalis, frontal bone, dan parietal bone. Nah, frontal ini apa aja yang terdapat di frontal? Sinus sagittalis superior. Nah, lalu yang parietal itu ada apa aja? Yaitu filia arachnoidalis, lalu kalau kita lihat perbesar, ini adalah sulcus arteriomeningeal, media, vascular. Oke, mungkin itu saja dari superior. Nah, superior ini implikasinya mungkin lebih ke arah sutura ya, atau penyatuan antara 2 tulang. Yang pertama antara frontal dan parietal itu ada sutura koronal, dan yang menyatukan antara 2 tulang os parietal itu adalah sutura sagittal. Nah, di sini ada 3 pertemuan sutura fontanella, frontalis. Oke, itu aja untuk calvaria. Selanjutnya kita ke basis cranii. Oh ya, sebelumnya ini tengkoraknya. Lalu kalau kita misalnya potong secara aksial lagi dan kita lihat dari superior, nah seperti inilah basis cranii. Nah, basis cranii sendiri itu kita bagi menurut fossa atau cekungannya. Ada 3 cekungan. Nah, kalau kita lihat seperti ini, ada 3 cekungan kan? Nah, ada cekungan frontalis atau fossa frontalis, fossa medialis, dan fossa posterior. Itu kita lihat ya bagian tulangnya. Jadi ini adalah frontal bone atau os frontalis. Sebelumnya kenapa kita belajar basis cranii sesuai dengan fossanya? Karena nanti implikasi klinisnya itu tergantung frakturnya di fossa mana. Nah, makanya kita harus belajar per tulangnya. Jadi kan kita sudah lihat bahwa fossa anterior itu terdiri dari frontal bone semuanya ya, semua frontal bone. Nah, frontal bone itu isinya apa aja? Yang pertama adalah pars nasalis, os frontalis, squama frontalis, dan pars orbitalis. Jadi kalau misalnya pada fraktur di fossa anterior, maka biasanya manifestasi klinisnya ada berhubungan dengan mata. Itu ada raccoon eye, di mana terjadi ekimosis atau bengkak ya, bengkak di bagian periorbital. Lalu selain dari osis frontalis, di fossa anterior itu juga ada os
ethmoidal atau ethmoidal bone. Nah, kita lihat ethmoidal bone ini seperti inilah bentuk ethmoidal bone kita. Ini dilihat dari anterior. Kalau kita lihat dari posterior dan bentuknya seperti semula, seperti inilah. Nah, kita lihat di sini ada bagian yaitu cribriform plate. Nah, cribriform plate ini terdapat cribriform itu apa sih? Jaring artinya ya. Saraf olfaktorius terbagi menjadi vili-vili kecil, bulu-bulu halus kecil dan masuk ke dalam lubang-lubang ini atau lubang-lubang jaring cribriform ini dan sampai ke tembus ke hidung. Nah, ini ya teman-teman ya, tembus ke hidung berfungsi sebagai pembau. Lalu yang kedua ada crista galii. Crista galii ini adalah tempat melekatnya dari valgus cerebri. Lalu yang ketiga ada labyrinthus ethmoideus. Nah, labyrinthus ini bentuk dari sinus ethmoidalis. Lalu ada beberapa fungsi juga, dia juga membentuk dari concha nasalis superior dan media. Dan ternyata os ethmoidalis itu atau ethmoid bone itu ada bagian namanya lamina peripendicularis os ethmoidalis. Nah, inilah yang membentuk dari septum nasal kita, salah satu bagian dari septum nasal kita. Jadi kita ulang ya. Dia ada lamina cribriform, crista galii, labyrinthus ethmoidalis, lalu ada peripendicular plate. Oke, jadi kalau misalnya terjadi fraktur di basis krani fossa anterior, itu juga dapat menyebabkan ya gangguan pada os ethmoidalis juga kalau misalnya ada retakan di situ, yaitu fungsi penghidu. Ternyata pasiennya anosmia, udah berapa lama nih? Udah sejak kecelakaan. Nah, itu kita perlu curiga ya. Yang kedua, parosmi, bukan hanya nggak bisa mencium, yaitu bisa juga menciumnya baunya berbeda, kok jadi bau busuk, kakosmia. Parosmia, kok baunya berbeda. Lalu ternyata ada epistaksis atau pendarahan, bahkan keluar cairan bening atau cairan cerebrospinal fluid. Nah, kita juga perlu curiga di os ada keterlibatan dari os ethmoidalis yang berada di fossa anterior. Lalu yang ketiga adalah fossa anterior ini terbentuk dari sebagian kecil tulang sphenoid. Nah, itulah gejala dari fraktur basis krani fossa anterior. Dan tulang-tulangnya yaitu ada os frontalis, os ethmoidalis, dan sebagian kecil dari os sphenoid. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fossa media. Nah, kita lihat juga di fossa media ini, seperti yang saya sudah gambar tadi, terdiri dari os sphenoid dan os temporal. Kita lihat dari sphenoid dahulu ya. Ada part apa aja? Yang pertama, sphenoid itu dibagi menjadi korpus dari sphenoid. Lalu ini dilihat dari depan ya. Ini dilihat dari belakang. Lalu di sini ada ala mayor atau enggak greater wing atau sayap. Lalu ada ala minor kiri dan kanan. Lalu yang terakhir ada processus pterygoid. Nantinya ini akan menjadi tempat prigo dan insersio dari medial pterygoid, tensor falapiletini, lateral pterygoid, dan superior pharyngeal constructor muscle. Jadi otot-otot dari faring. Yang saya ingin jelasin dari os sphenoid ini adalah ini. Jadi os sphenoid ini terdiri dari beberapa bagian yang paling penting. Yang pertama adalah chiasma sulcus. Nanti di atas dari sulcus ini atau cekungan ini, sulcus chiasmaticum ini, ada namanya chiasma opticum. Nah, chiasma opticum itu adalah tempat bersilangnya dari nervus opticus. Nah, di belakang dari chiasma
sulcus ini disebut sebagai tuberculum sella. Lalu di belakangnya tuberculum sella, inilah yang menjadi tempat duduknya si glandula hipofisis. Makanya disebut sebagai fossa hipofasial. Nah, di belakang dari fossa hipofisis ini nih disebut sebagai dorsum sella. Sphenoid ini ada prosesusnya ya. Prosesusnya ini lah tempat melekatnya bagian dari diafragma sella sebagai atapnya si glandula hipofisis. Ini ada clinoid, anterior processus, lalu kanan dan kiri, lalu clinoid, posterior processus. Oke. Kita lanjut ke tadi ya. Oke. Itu adalah sphenoid bone. Jadi sekali lagi di situ juga nanti kita akan bahas sendiri-sendiri tentang foramen-foramen apa aja yang ada di basis kranii, yaitu tempat keluarnya nervus, vaskular, dan kelenjar limfa. Tapi itu secara overall itu adalah sphenoid bone. Lalu yang kedua adalah temporal bone. Nah, temporal bone ini apa aja? Nah, ini kalau dilihat dari lateral ya. Temporal bone ini terdiri dari pars squamous ossis temporalis yang warna pink ini. Lalu kita lihat juga mastoid. Nah, lubang ini adalah meatus acousticus externus. Ternyata os temporalis lah yang membungkus atau menyitari dari lubang telinga kita. Makanya ada namanya pars tympanica ossis temporalis. Lalu ada pars petrosus ossis temporalis. Di sini ada lubang-lubangnya, nanti kita bahas. Yang terakhir adalah processus styloideus. Nah, ini ya. Processus styloideus ini juga tempat melekatnya otot-otot dari faring, yaitu stylopharyngeus, styloglossus, dan stylofoid muscle. Oke, kita ulang. Os temporalis itu ada 5, yaitu pertama pars squamous, pars mastoid, pars tympanica, pars petrosa, processus styloideus. Oke. Nah, kalau misalnya ini implikasinya, kalau misalnya terjadi fraktur basis kranii fossa media, maka yang terjadi adalah lebih keterlibatan dari telinga. Otore, bladiotorea. Kalau misalnya gendang telinganya udah pecah. Atau enggak, kalau misalnya tanpa pecah pun bisa keluar bladiotore. Kalau misalnya pars tympanica, os temporalisnya pecah. Nah, juga bisa kalau misalnya pars mastoideus os temporalisnya, maka disebut sebagai ekimosis retroauricula atau kita sebut sebagai Beetle sign. Jadi ada paling umum tuh keluarnya darah atau nggak CSF dari telinga, atau enggak dari belakang telinga itu ada bengkak merah, Beetle sign. Dan yang terakhir adalah kalau misalnya pasien kecelakaan lalu lintas, jangan lupa untuk ngecek timpani, membran timpani, apakah ada hematotimpanum atau tidak. Sekarang kita lanjut ke belakang nih, yaitu fossa posterior. Fossa posterior itu terdiri dari apa aja? Os occipitalis. Os occipitalis kita lihat ya. Itu terdiri dari basilar. Lalu kita lihat lateralnya itu ada namanya pars lateralis ossis occipitalis, ada kanan kiri, dextra sinistra.
Lalu pars squamous ya, jangan lupa pars squamous atau squama occipitalis. Nah, yang paling penting di sini adalah surface-nya. Nah, jadi ini kalau misalnya kita lihat, kalau kita gambar di sini ada surface-nya yang pink kanan dan kiri ini adalah tempat dari cerebellum. Sekali lagi cerebellum ya. Lalu ini itu adalah cruciform eminence atau eminentia cruciata. Nah, ini adalah salah satu tempat dari tentorium cerebelli yang memisahkan antara supratentorial dan infratentorial cerebellum dan cerebelli. Nah, di atas tentunya lobus occipitalis cerebrum. Nah, di sini juga ada jugular processus kanan dan kiri, dan kita lihat juga yang tadi saya nggak jelasin ya, ada pertemuan antara dua tulang yaitu os parietal dan os occipital, yaitu sutura lambdoideal ya. Oke, itu aja. Dan kalau misalnya terjadi sesuatu di sini ya kebanyakan menyebabkan kematian ya. Untuk quick recap, jadi khusus untuk basis krani ini ada 3 fossa anterior, fossa media, dan fossa posterior. Nah, fossa anterior ini terdiri dari os frontal, os ethmoid, dan sebagian dari pars sphenoid, os sphenoid. Nah, lalu untuk yang media itu fossa media, anterior, fossa media, dan fossa posterior. Nah, dan media ini ada os sphenoid, dan os temporalis. Nah, untuk yang posterior kebanyakan dibentuk oleh os occipitalis. Jikalau terjadi fraktur di os frontalis, maka yang akan terjadi adalah keterlibatan dari os ethmoidalis, yaitu penciuman, gangguan penciuman, epistaksis, rhinorea CBF, gangguan kepribadian. Nah, kalau misalnya dia os medialis, maka biasanya gejalanya adalah ingat os mastoid, maka ekimosis post auriculaire, yaitu Beetle sign. Lalu keluar cairan atau darah, bloody otorea atau otorea jernih ya. Lalu hematotimpanum. Nah, sedangkan untuk yang fossa posterior
kebanyakan disebut kematian. Karena di situ ada batang otak. Dan jarang sekali secara mekanisme terjadi fraktur basis krani fossa posterior. Oke, itu saja. Jangan lupa like dan subscribe. Disclaimer on. Harap belajar sesuai dengan textbook. Sekali lagi, video ini hanya untuk membantu. Selamat malam. Bye-bye.